Halo semuanya. Halo Kak. Halo Azmi. Gimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Dingin sini, Alhamdulillah. dingin. Oh dingin. Di mana tuh Bang emang? Di aneh di Solok Selatan, di Wih, daerah perbukitan. wih, jauh ya? Sedingin inilah ya, sedingin puncak lah ya. Nggak nyampe Iya. puncak, Bogor lah Bogor. Oh iya, iya betul betul betul. Dingin, makanya Eh pakai jaket dan ini. iya iya. Oke. Ini Kak Ilham ini biasa dipanggil siapa nih Kak? Enak manggilnya. Ilham, ya Oke. Ilham lah, siapa lagi? Kak Ilham ya. Oke. Ya, Mungkin nggak usah berlama-lama langsung aja dimulai kali ya Kak. ya boleh. Oke silakan Kak. Langsung presentasi nih. Boleh boleh langsung. Oke, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum presentasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, aneh mohon maaf ya di sini kebetulan rumah aneh di dekat jalan, jadi bakal ada banyak kendaraan yang lewat, nanti bakal berisik banget. Jadi semoga masih kondusif ya dengan kondisi seperti ini. Oke, Bismillah. Perkenalkan nama aneh Ilham Hidayat Bismar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Terima kasih tentunya kepada panitia yang telah mengundang lah ya, istilahnya mengundang saya di sini sebagai narasumber dari materi kita kali ini, yaitu CV. Apa sih judul ini apa sih? Bedah CV ya? Udah CV dari nol Bang. Oh, bedah CV dari nol. Iya. Nggak dari nol juga sih, tapi ya apa. Nanti kita akan belajar fokus tentang CV, tapi nanti di akhir-akhir materi nanti saya akan selipin beberapa materi tentang interview dan cover letter. Mungkin teman-teman di sini mau nanya nih, ada yang masih kuliah? Masih Kak? Masih kuliah nggak? Masih Azmi masih kuliah? Saya Iksan masih kuliah? Kak. Oh iya, fresh graduate ya, fresh graduate. Insya Allah. Nah, yang udah kerja juga masih ada, udah ada ya, Rindang contohnya nih. Siapa lagi, ada beberapa nih. Terus yang masih benar-benar kuliah, maksudnya masih semester 1, semester 2 itu ada nggak ya? Kira-kira, Sar, Azmi? Ada yang masih kelas 12 nih Kak. Oh, ada yang masih SMA juga? Oke. Iya, mantap. Oke, mantap. Jadi ini memang sebenarnya materi ini memang cocok buat pemula ya, pemula dalam nyari kerja, karena yang profesional CV-nya beda tentunya, bukan yang kayak yang kita bakal bahas kali ini, seperti itu. Nah, semoga nanti bakal bermanfaat. Nah, kenapa sebelum kita mulai ya, kenapa kita akan bahas ini sekarang? Itu yang pertama, kenapa sebelumnya kenalkan latar belakangnya sebenarnya ada desainer grafis, desainer di salah satu perusahaan swasta yang ada di Jakarta dan Asia Tenggara tentunya, yaitu Grab, temannya Gojek ya. Di sana Ane sebagai desainer koordinator dan udah berapa tahun ya, 1,5 tahun lah, baru 1,5 tahun. Namun sebelum itu saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan outsourcing, nggak lama sih, cuma 6 bulan, tapi dalam 6 bulan itu juga saya kecipratan ilmu-ilmunya lah tentang outsourcing, tentang HR, HRD, recruiter dan lain-lain seperti itu. Jadi kurang lebih tahu lah ya alur bagaimana cara seorang HRD, bukan seorang HRD, satu tim HRD itu merekrut tim baru buat perusahaannya seperti itu. Oke, insya Allah cukup ya perkenalannya. Kita langsung ke materi insya Allah. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, kita kan ada 2 sesi ya, Azmi ya? Iya, ada 2 sesi. Insya Allah ada 2 sesi. Nanti kalau misalnya ada kurang jelas, kalau nggak bisa nanya sekarang, boleh di minggu depan. Minggu apa sih? 2 minggu lagi ya? Sesi minggu depan, berikutnya. Minggu depan ya? Minggu depan. Oh ya, minggu depan kita bisa ini lagi apa namanya? Tanya-tanya lagi tentang lebih khusus tentang pekerjaan ya, dunia kerja dan lain-lain. Tapi kalau minggu ini kita fokus bahas tentang CV atau kurikulum vitae. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan kan? Share screen? Oh, kelihatan. Bismillah, teman-teman sekalian. Saya close dulu biar nggak ganggu. Oke. Kita kali ini akan bahas tentang CV, atau yang belum tahu mungkin kepanjangan CV adalah kurikulum vitae. Kurikulum vitae ini berasal dari bahasa Latin tentunya, yang bahasa Indonesia adalah daftar riwayat hidup. Nah, biasanya orang bilangnya CV seperti itu. Apa
Apa bedanya dengan resume? Pernah nggak dengar resume, Asmi? Pernah Bang. Resume, CV, Sering. kata orang kan gitu. Apa bedanya nanti kita akan bahas, insya Allah. Oke? Kedengaran orang ngaji ya? Kebetulan di sini Iya. dekat musola, jadi insya Allah berkah ya. Oke, bismillah. Career after education. Karir sebelum kita masuk ke CV ya, kita tentunya akan melihat apa tujuan dari CV itu sendiri. Teman-teman yang mungkin jurusannya teknik informatika, karena saya jurusannya teknik informatika, kita sebelum bikin program, sebelum kita tahu prosesnya seperti apa, kita harus tahu yang pertama adalah output. Tujuan bikin program itu apa, seperti itu. Nah, ini adalah tujuannya, career after education. Apa karir kita setelah pendidikan, baik itu pendidikan formal ataupun non formal, baik itu kuliah maupun SMA, ASLTA dan sederajat, seperti itu. Banyak ya sebenarnya karir yang setelah pendidikan, hanya saja yang akan saya bahas di sini ada 3, seperti itu. Ini globalnya seperti ini, ada 3. Yang pertama, keluarga. Oh ya, BTW, waktunya sampai kapan, Asmi? Berapa menit? Sebentar Bang. 45 menit ya, kalau nggak salah. Iya, 45 menit. Jam 11 kurang lah ya. Oke, Iya. kalau misalnya nanti kecepatan atau kelamaan di-cut aja nggak apa-apa. Nanti kita banyakin di pertanyaannya aja. Semoga membantu di pertanyaannya. Oke, soalnya ini materinya panjang, luar biasa panjang. Nanti kita skip aja. Oke, bismillah. Yang pertama, karir setelah pendidikan kita itu adalah keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Karena nggak sedikit orang atau kebanyakan dari kita yang setelah kuliah ya udah nikah misalnya itu nikah, punya keluarga dan ngurusin keluarga aja gitu, khususnya buat perempuan ya. Dan memang sejatinya hakikatnya perempuan itu memang bekerjanya di rumah seperti itu sebagai ibu rumah tangga. Wah, luar biasa. Nah gitu juga kita sebagai laki-laki harus nyadar juga gitu kan, bahwasanya yang bertanggung jawab atas nafkah di rumah itu adalah laki-laki. Jadi kalaupun ada misalnya teman-teman kita khususnya perempuan setelah kuliah, mungkin setelah sekolah atau kuliah 1 S2 S3, setelah kuliah malah nggak kerja gitu, malah jadi ibu rumah tangga aja, bagus menurut saya, itu malah bagus. Jadi itu termasuk karir setelah pendidikan, yaitu fokus kepada keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai bisnis seperti itu. Setelah lulus kita mungkin buka usaha, buka kalau saya seangkatan saya ini ya, seangkatan saya 2014 lulus 2018 itu teman-teman ada yang buka coffee shop, ada yang buka tempat minuman dingin, ada yang buka butik jualan baju gitu, ada yang buka kedai, ada yang buka apapun lah ya, macam-macam bisnisnya, macam-macam, luar biasa alhamdulillah angkatan saya. Nah teman-teman nggak menutup kemungkinan juga angkatan yang habis lulus nih, misalnya 2016 yang baru lulus sekarang, 16 atau 17 yang baru lulus tahun ini atau tahun lalu, itu langsung buka usaha, itu nggak menutup kemungkinan juga seperti itu. Namun balik lagi ke pembahasan kita CV tadi, di bisnis itu mungkin bisa jadi nggak perlu CV teman-teman. Kalau teman-teman habis kuliah mau buka usaha, nggak usah bikin CV, langsung aja buka usaha gitu. Karena kita yang memberi orang pekerjaan seperti itu. Kalau ada seperti itu. Family juga nggak butuh CV, paling CV ta'aruf butuhnya kalau mau nikah seperti itu. Nah, yang akan kita bahas adalah employee, karyawan. Bagaimana kita jadi karyawan dan ini butuh CV atau resume atau daftar riwayat hidup kita jadinya. Apa itu CV? Nah, CV ini adalah kependekan dari kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Tujuannya adalah memberitahu ke orang-orang yang kita tuju kalau diri kita seperti ini gitu. Kita nggak usah cerita panjang lebar, cukup 1 halaman CV atau beberapa halaman CV kasih ke orang itu, biar orang itu yang baca. Itu tujuannya, itu tujuan dari CV. Baik itu CV pekerjaan maupun CV ta'aruf tadi. Tujuannya seperti itu, memberitahu kepada orang lain yang kita tuju kalau diri kita seperti ini loh, seperti itu. Bedanya apa dengan resume? Resume adalah ringkasan dari CV itu tadi, kurikulum vitae. Banyak orang yang menganggap CV dan resume itu sama, padahal secara bahasa itu beda sebenarnya. Cuma kalau ada yang anggap sama ya nggak masalah. Kalau misalnya ada perusahaan yang minta CV, misalnya ada perusahaan minta CV, kasih aja resume seperti itu. Bedanya apa? Aneh kasih tahu ya. Ini ada sebentar.
Kebetulan aneh ini juga saya login lewat HP juga, jadi agak mengganggu. Jadi di live aja. Oke, contohnya adalah, bentar ya. CV adalah sebelum kita cari ya. Sebelum kita cari, CV itu adalah seluruh daftar riwayat hidup kita. Contoh dari SMA, SD, mungkin TK, semuanya tulisin aja. Prestasi apa saja yang pernah kita raih, prestasi prestasi di kuliah maupun di kerja, semuanya lengkap di sana, nggak perlu desain juga. Butuh berhalaman-halaman mungkin karena itu lengkap. Itu yang disebut dengan CV. Bedanya dengan resume ini adalah ringkasan dari CV itu. Kita bikin yang penting-penting saja, kita masukin dalam satu halaman atau beberapa halaman. Kalau bisa satu halaman aja ya. Dan itu yang akan menjadi resume. Dan itu biasanya yang diminta oleh perusahaan seperti itu. Ini contoh resume ya. Contoh CV. CV Pak Rustan. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini CV Pak Rustan. Pak Rustan ini adalah seorang desainer, dosen desain DKV di satu universitas, dan pengalaman beliau sudah cukup jauh sebenarnya. Dan ini CV beliau, dan ini CV yang lengkap ya. Saya bilang tadi CV ada nama beliau, ada tagline-nya, ada kontak dan lain-lain. Summary-nya seperti itu. Pendidikan, organisasi. Ini kalau digeser ke bawah banyak loh. Dia menjadi dosen atau freelance, sama pekerjaan permanennya seperti apa gitu loh. Dan buku yang beliau tulis itu apa saja ditulis di sini semua. Seminar, talkshow, workshop, training yang pernah beliau isi atau beliau ikuti, beliau tulis di semua di sini. Dalam 3 lembar CV, 3 lembar loh. Dan padat sekali memang. Dan itu yang disebut CV sebenarnya pada hakikatnya seperti itu. Bisa dilihat di sini. Beliau jadi juri, kemampuannya, toolsnya apa, aktivitas lainnya apa, pakai bahasa apa, dan lain-lain. Lengkap ya di sini. Nah, ini sebenarnya yang bisa disebut CV lengkap. Sementara yang ini tadi, siapa? Resume, itu biasanya yang diminta sama perusahaan itu resume itu sendiri, yang lengkap, yang ringkas seperti itu, yang dibutuhkan oleh perusahaan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada perusahaan yang minta CV beserta resume, ya udah kirim dua-duanya seperti itu. Tapi kebetulan saya pribadi belum punya CV lengkap ya, jadi saya contohkan Pak Rustan itu tadi. Oke, lanjut. Ini adalah beberapa contoh dari resume. Beberapa jenis resume adalah salah satunya bagaimana kalau misalnya kita bikin resume, sebelum masuk sini deh. Resume, kita harus, kalau menurut saya, kita harus memfokuskan kepada satu hal, yaitu kita harus memfokuskan kepada satu hal, yaitu yang paling penting di sana. Nah, kalau menjadi karyawan, kalau mencari pekerjaan, yang paling penting itu adalah work experience atau pengalaman kerja seperti itu. Kita taruh pengalaman kerja itu di tempat yang strategis seperti itu. Bagaimana kalau misalnya belum punya pengalaman kerja? Nah, kita bisa memfokuskan, teman-teman yang kuliah mungkin fokuskan ke pengalaman organisasinya dan kemampuannya, skills-nya seperti apa. Bagaimana kalau misalnya belum punya pengalaman organisasi seperti itu? Fokuskan ke kemampuan. Bagaimana kalau belum punya kemampuan? Ini banyak maunya nih orang ya. Nggak punya pengalaman organisasi, nggak punya kemampuan. Cari kemampuannya, cari skills-nya apa dengan mengikuti training atau workshop yang ada. Seperti itu menurut saya. Jadi, karena kalau kita nggak punya kemampuan, kita nggak bisa ngasih value ke perusahaan nggak bisa ngerekrut kita, seperti itu. Nggak bisa, bukan yang nggak mau ya, nggak bisa. Karena kita nggak bisa ngasih apa-apa ke perusahaan, seperti itu. Jadi, butuh pengalaman. Dan teman-teman, ada orang yang lebih dahulu menemukan kemampuannya, ada orang yang tepat waktu menemukan kemampuannya, ada orang yang terlambat menemukan kemampuannya, dan ada orang yang sampai dia meninggal tidak tahu apa kemampuannya seperti itu. Nauzubillah ya. Jadi mumpung masih muda, teman-teman masih kuliah, cari kemampuannya apa yang bisa diberikan kepada orang lain, jadikan itu value dan jadikan itu pekerjaan seperti itu. Nah, kalau misalnya
nggak mau ikut training atau workshop gimana seperti itu. Tapi ya dengan catatan punya kemampuan tadi ya, punya skills, boleh bikin portofolio seperti itu. Kalau saya di dunia desain grafis itu bisa bikin portofolio dengan kemampuan yang saya miliki seperti itu. Mungkin teman-teman yang di bidang lain juga punya portofolio atau yang mungkin nggak punya portofolio jadi nggak bisa ikut dengan cara seperti ini ya. Yang penting bisa ikut training dan workshop dan memberikan value kepada perusahaan seperti itu. Oke. Construction apa ya bahasa Indonesianya? Struktur. Nah, struktur CV ini seperti ini kira-kira ya. Struktur CV yang umum dan menurut saya ideal itu adalah seperti ini. Yang pertama, masukkan yang penting-penting saja. Cuma hal-hal penting saja yang boleh kita masukkan ke resume, karena teman-teman ada yang kerja sebagai HR nggak di sini? Mungkin yang udah kerja. Rindang mungkin HR bukan? Bukan, Kak. Aku bukan ya? HR, bukan. Tapi psikologi ya? Iya, psikolog. Psikolog. Mungkin teman-teman yang pernah bekerja di HR atau tahu apa itu HRD, Human Resource Development, kira-kira ini sekali buka zaman sekarang ya, bukan zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang apply pekerjaan itu susah banget, harus di print dulu, dikirim lewat pos dulu seperti itu. Sementara sekarang gampang, Jobstreet, JobsDB, apply sehari kita bisa 10 kali apply gitu kan, tanpa modal gitu kan, tanpa ngeprint, tanpa ini atau email dan lain segala macam. Itu gampang sekali ya, gampang sekali nge-apply suatu zaman sekarang. Nah, maka dari itu teman-teman rekruter juga kayak ini sekali buka lowongan nih banyak banget yang daftar nih, bisa 100, 200 gitu, bahkan sampai ribuan gitu. Kalau nggak salah ya. Di Grab kalau nggak salah sampai ribuan ya, sampai 2000 gitu-gitu. Padahal posisinya cuma diambil satu seperti itu. Nah, kenapa kita harus menempatkan yang penting-penting saja dalam CV? Karena makin padat CV-nya, itu recruiter atau HRD lihatnya itu makin kayak ngebosenin seperti itu. Dan HRD paling lihatnya cuma berapa detik ya, nggak nyampe semenit. Semenit itu lama banget loh. Semenit itu lama banget. Ininya apa namanya? Buat lihat satu CV itu 1 menit itu lama banget. Paling ya 15 detik gitu. Ini ada 100 nih, ada mungkin ribuan, 1000 CV yang harus kita filter hari ini misalnya. Ya udah paling 5 detik next, 5 detik next gitu. Nah, bagaimana kita memberikan hal-hal yang penting di CV kita supaya rekruter tadi tertarik seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi hal-hal penting saja. Jangan sampai nanti kita bikin lomba panjat pinang 17-an di sana kita juara 1 gitu-gitu, jangan. Boleh saja sebenarnya, cuma itu kalau menurut saya redundant, mubazir gitu, mubazir tempat. Bisa kita isi yang lain yang lebih penting dari itu. Yang kedua, bikin konten yang kita fokuskan itu pada strategic position, maksudnya posisinya itu yang paling catching, yang paling menarik gitu. Yang sampai skill, misalnya saya bilang tadi work experience sama skill ya yang paling penting. Yang sampai work experience atau skillsnya itu sudut banget gitu, jadi nggak kelihatan. Bikin dia di tengah atau paling atas seperti itu. Nanti kita lihat contoh ya, kita bedah nih satu-satu. Jadi recruiter atau HRD bisa lihat dengan jelas, dengan tulisan yang jelas, jangan terlalu kecil, yang terlalu gede juga, yang pas, tapi kebaca seperti itu. Dan bikin dia menarik. Yang selanjutnya, konsisten di konten bahasa Inggris lagi ya. Be consist on content construction like layout, instansi, tahun, deskripsi harus konsisten. Maksudnya gini, misal saya di Universitas Gunadarma, saya kuliah di Universitas Gunadarma, saya tulisin Gunadarma University, sebelahnya tahun 2014 sampai 2018, di bawahnya deskripsi saya dapat IPK sekian, jurusannya sekian dan lain-lain. Nah, begitu juga nanti mungkin SMA saya, misalnya saya bikin SMA 1 Sroksatan, di sebelahnya tahun, karena di Gunadarma tadi udah tahun, di SMA juga tahun, seperti itu. Jadi konsisten, jangan sampai nanti tahunnya duluan atau tahunnya di bawah, padahal di kampus tahunnya di samping seperti itu. Jadi konsisten aja, tek. Jadi tahunnya di mana, semua tahunnya di sana, deskripsinya di mana, semua tahun deskripsinya di sana, seperti itu. Be konsisten aja. Nah, ini adalah contoh. Bentar, saya pakai kaos kaki dulu ya. Dingin soalnya. Oke. Ini adalah contoh CV atau resume yang
yang menurut saya bagus. Iya, yang menurut saya bagus. Karena ini adalah CV saya sendiri. Seperti itu. Jadi teman-teman, ini menurut saya konstruksinya sudah bagus karena ini punya saya. Jadi saya bikin sedemikian rupa supaya nanti HRD yang lihat CV saya langsung tertarik seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang paling awal yang harus ada di CV adalah nama. Jangan sampai nggak ada namanya. Itu wajib, kudu, mesti ada nama. Terus tagline. Tagline kita apa? Kita sebagai apa di sana? Mungkin saya kan graphic designer. Teman-teman yang sarjana psikologi misalnya, ya udah psikologi engineering, apa sih? Psikologi Bachelor of Psychology, atau teman-teman yang mungkin gelarnya PhD gitu kan, filosofi, doktor dan lain-lain. Bikin tagline yang di bawah. Kalau bisa yang menggambarkan diri kita dengan beberapa kata saja, jangan panjang-panjang ya, seperti itu. Dan yang ketiga foto. Foto ini bisa dibilang penting nggak penting karena beberapa perusahaan memerlukan foto. Maksudnya, iya, saya mau kerja sama siapa nih, orangnya seperti apa nih, taruh foto kita di sana. Dan beberapa perusahaan juga nggak penting foto juga sih bagi mereka gitu loh. Tapi amannya taruh foto seperti itu. Kalau bisa fotonya formal ya, jangan seperti ini. Ini CV profesional sebenarnya. Maksudnya saya naruh diri saya berbaju kaos di sini bukan berarti saya merendahkan orang yang saya tuju, tidak. Tapi saya cuma mau ngasih tahu ke orang-orang tanpa harus menjelaskan kepada mereka. Kalau misalnya saya orangnya santai, jadi saya nggak terlalu nuntut banyak aturan dan lain-lain seperti itu. Makanya saya pakai kaos aja seperti itu. Tapi kalau teman-teman amannya bolehlah pakai kemeja dan lain-lain. Dan banyak sekarang startup atau perusahaan yang udah santai, nggak harus foto formal pas foto gitu loh, nggak harus. Boleh foto biasa, foto dari jauh, close up juga boleh, terserah. Cuma yang paling aman ya pas foto seperti itu. Setelah itu tuliskan diri kita seperti apa, deskripsi. Kalau menurut saya pribadi, deskripsi ini penting nggak penting juga karena jika deskripsinya sudah ada di sini, kita tuliskan, kita harus menjelaskan lagi di poin-poin selanjutnya. Contoh, saya di sini adalah konseptual antusias, saya bilang kan. Saya orangnya pengonsep banget gitu loh. Nanti dibuktikan dengan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi saya seperti itu. Mungkin saya pernah jadi ketua panitia di organisasi ini misalnya seperti itu. Dan saya berpengalaman di bidang desain grafis misalnya, dibuktikan lagi dengan pengalaman kerja saya. Time management dan teamwork dibuktikan lagi dengan organisasi yang pernah saya ikuti seperti itu. Jadi jangan bilang gini ya, jangan tulis saya orangnya pekerja keras gitu. Itu terlalu umum. Saya orangnya perfeksionis misalnya, itu terlalu umum. Boleh ditulis, boleh, tapi coba buktikan dengan pengalaman kerja atau pengalaman organisasi yang pernah kita bikin seperti itu. Begitu juga bahasa ya. Bahasa misal ya. Ada yang bilang ada CV itu kadang Indonesia sekian misalnya kan. Inggris sekian misalnya. Misalnya Indonesia dikasih bintang sama dia 8/10, Inggrisnya 7/10 seperti itu. Kalau menurut saya itu tidak bagus karena nilai 7/10 itu dalam indikator apa gitu, siapa yang ngasih indikator itu, kita nggak bisa nilai diri kita sendiri soalnya gitu, kecuali teman-teman mungkin ikut TOEFL atau IELTS gitu kan, pernah ikut TOEFL nilainya 5,00 gitu kan, boleh tulisin TOEFL 5,00, itu kan membuktikan kalau Inggris kita memang seperti itu tingkatannya seperti itu. Kalau misalnya kita nilai diri kita sendiri, Inggris saya ya 8/10 lah gitu kan itu belum ada indikator yang baku seperti itu. Begitu juga dengan yang lain, soft skill dan lain-lain. Makanya di CV saya ini saya nggak pernah nilai diri saya kayak diri saya nilainya sekian ya, nggak pernah. Kecuali memang ada saya ikut sertifikasi atau ikut pelatihan atau mungkin IPK dan lain-lain, itu ada angka khusus yang diberikan oleh si instansi itu tadi. Lanjut, ini masih tentang diri saya, karakter saya seperti ini. Kemampuan saya seperti ini, alat yang saya gunakan dalam kemampuan saya seperti ini, dan kalau desain grafis biasanya butuh portofolio. Teman-teman yang mungkin bekerja di bidang yang punya portofolio juga boleh lampirkan di sini portofolionya apa.
Dan kalau bisa kirim ini lewat PDF ya ke teman-teman. Lewat PDF ke si ARD-nya atau si perusahaannya, kirim lewat PDF supaya nanti portofolionya ini, linknya ini bisa diklik gitu. Kalau soalnya kalau gambar kan nggak bisa diklik ya. Seperti itu. Lanjut. Oh ya, bedanya skill sama tools. Banyak orang yang mungkin desain grafis tahu ini. Banyak orang yang bilang, kalau menurut saya sih beda. Skill sama tools ini beda. Kalau bagi orang-orang lain mungkin disamain ya. Kalau di sini skill saya adalah visual design grafis seperti itu. Nah, tools atau alat yang saya gunakan adalah ini loh, Pak, gitu loh. Karena alat itu beda-beda. Nggak bisa dibilang Photoshop adalah skill saya gitu. Itu cuma alat menurut saya. Bagaimana misalnya kita dikasih paku sama palu sama orang. Bagaimana cara menggunakan alat paku sama palu itu adalah skills-nya. Paku dan palu itu sendiri adalah tools-nya, seperti itu. Kalau menurut saya bedakan. Dan kalau teman-teman mau ikut seperti ini ya boleh, silakan. Lanjut. Dan work experience. Balik lagi ke yang paling penting tadi, saya taruh di tengah dan paling atas, karena menurut saya ini yang paling penting. Dan konsisten tadi. Coba yang paling, ini saran dari HRD yang pernah saya temui ya. Ya saya beberapa ikut seminar juga. HRD yang pernah saya temui, contoh Grab. Saya pernah bekerja di Grab. Dan yang paling atas itu ini, usahakan yang paling terakhir kita bekerja. Saya pernah bekerja di 3 perusahaan kebetulan. Dan perusahaan pertama saya tulis paling bawah, yang kedua di nomor 2, yang ketiga di paling atas. Seperti itu. Ya gitulah. Dan teman-teman di sini bisa ngikutin ini karena ya ini saran dari HRD yang pernah saya temui seperti itu. Paling atas itu jangan yang paling lama ya. Jangan misalnya SD, SMP, SMA. Jangan. Kuliah dulu. Kuliah, SMA, SMP, SD gitu. Walaupun sebenarnya SD sama SMP nggak penting juga sih menurut saya. Jadi nggak usah ditulis gitu. SMA juga kalau nggak penting nggak usah ditulis. Ini contohnya. Nanti selengkapnya nanti kita bisa nanya-nanya ya di pertanyaan. Selanjutnya yang paling penting nomor 2 bagi saya adalah sertifikasi yang pernah saya ikuti. Walaupun ini nggak valid lagi sebenarnya. Udah nggak berlaku lagi karena berlaku sertifikasi profesi yang saya ikuti waktu itu cuma 2-3 tahun dan ini sudah lewat waktunya, udah tahun 2021 sekarang. Ini validnya until 2020. Tapi nggak masalah, saya tulisin di sini karena saya cuma bilang saya pernah tersertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi gitu, yang dibantu oleh Kominfo, bekerja sama BNSP atau badan sertifikasi profesi nasional seperti itu. Kalau nggak salah di Gunadarma udah ada ini ya, Asmi ya. Asmi Gunadarma kan ya? Salah ini lagi. Iya. Ada ini ya, ada LSP-an ya sekarang ya. Maksudnya kerja sama LSP dan mahasiswa harus ikut sertifikasi gitu ya. Iya betul. Nah, alhamdulillah itu. Karena zaman saya dulu belum ada seperti itu. Dan ini sangat membantu ya. Karena waktu saya ikut interview HRD atau usernya itu malah lebih tertarik sama sertifikasi yang saya ikuti gitu dibanding pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kuliah dan lain-lain seperti itu. Oke, selanjutnya saya bikin di sini pendidikan yang pernah saya tempuh, kampus sama SMA. Ini kalau saya pribadi saya cantumin SMA karena saya mau bilang ke orang-orang kalau saya bukan orang yang berasal dari Jabodetabek. Saya adalah anak daerah yang SMA saya di daerah loh, di Solok Selatan seperti itu, jauh dan di sana gitu loh. Dan saya kuliah di Gunadarma, maksudnya saya kuliah di Jabodetabek seperti itu. Nah, saya mau kasih tahu ke HRD-nya seperti itu. Jadi saya masukin SMA-nya aja. Dan kebetulan masih ada space, ya udah saya masukin SMA-nya. Kalau misalnya nggak ada space, SMA-nya dihapus juga nggak masalah. Gitu. Karena ya kurang relevan sama tagline yang saya, yaitu graphic design seperti itu. Selanjutnya pengalaman organisasi saya seperti ini. Saya pernah ikut LDK Faju Islam, Fokus, dan FS LDK Indonesia. Beberapa posisi saya taruh di sana. Walaupun dulu sebenarnya saya banyak masukin posisi ya, pernah jadi ketua pelaksana ini itu gitu loh. Makin kesini makin menurut saya ini bisa dihapus gitu. Ganti sama pengalaman kerja gitu. Jadi CV ini nggak mutlak seumur hidup ya. Kita bikin CV 1 seumur hidup nggak. Update aja. Ini juga CV kalau nggak salah ini CV saya ke belasan lah. 16, 17 atau 20-an gitu. Jadi saya update terus. Cuma semenjak kerja di Grab saya nggak update lagi. Ini terakhir nih 2019 saya update.
Karena ya mungkin saya nggak mau nyari kerja lagi ya, udah nyaman di sini ya udahlah gitu. Cuma teman-teman yang mau nanya-nanya tentang CV nanti bisa nanya-nanya ke saya. Teman-teman yang lain juga beberapa sebelum ini juga, bahkan terakhir kemarin 2 hari atau 4 hari yang lalu juga ada yang minta bikinin CV ke saya seperti ini bla bla. Nanti inilah konsultasinya gampang lah sama saya. Ini siapa yang nyoret ini? Gimana Tadi ada cara yang kepencet. nyoretnya? Lanjut aja lah. Ada yang kepencet Kak tadi nggak sengaja. Oh ya, sorry. Nggak apa. Cover letter. Nah, ini bonus ya. Materi bonus di sini kita bahas tentang cover letter. Apa itu cover letter? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Rindang mungkin tahu, atau ada peserta lain yang tahu, boleh? Saya sambil minum ya, biar lebih interaktif aja gitu. Ada yang tahu? Asmi tahu cover letter, Yusar? Surat itu ya, surat apa ya? Lupa nih. Surat cover. Surat cover. Oh, ini kata-kata buat mengirimkan email ya? Cakep. Nah, itu maksudnya. Bentar, ini dulu. Cover letter ini adalah surat pengantar. Nah, istilah bahasanya itu surat pengantar. Jadi dia bisa dipakai ketika kita ngirim CV ke perusahaan, misal perusahaan buka lowongan katanya kan, dan kirim email ke sini katanya kan, ke email ini katanya. Ya udah, kita nggak mungkin ngirim CV aja kan, kita harus pakai body email, pakai subject email seperti itu. Nah ini contoh cover letter yang pernah saya bikin dan pernah saya coba. Ini cover letter terakhir ya, sebelum saya apply dan masuk di Grab. Saya cover letternya seperti ini, dan saya bikin strukturnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah opening. Sebelum masuk opening, paling atas dulu emailnya seperti apa. Jangan lupa subjek. Teman-teman kalau ngirim email ke perusahaan yang mungkin perusahaannya nggak membutuhkan subjek, misalnya daftar lowongan ini katanya kan, kirim email ke sini dengan subjek ini, ada template-nya misalnya. Lowongan underscore nama misalnya, ya udah ikutin itu seperti itu. Misalnya graphic design underscore Ilham Bismar seperti itu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya ketentuan subjeknya seperti apa, bikin aja yang paling gampang nama lowongannya gitu loh, graphic designer, udah selesai. Atau kalau saya mau nambahin graphic designer underscore Ilham Bismar, boleh silakan. Tapi yang penting jangan kosong gitu loh, jangan kosong. Tapi amannya itu nama posisinya seperti itu. Dan pembukaan, openingnya, pembukaannya adalah seperti ini, contoh ya, ini contoh aja. Kalau teman-teman mau ikutin boleh, kalau teman-teman mau lebih bagus dan dieksplor lagi kata-katanya boleh. Mau di screenshot juga boleh, silakan. Nanti bikinnya kalau bisa di ini ya, dimodifikasi ya seperti itu. Nah, salam dulu yang pertama, salam yang penting ya, yang paling penting salam, nama sama position yang kita tuju itu apa seperti itu. Yang contoh yang saya bikin di sini, ini tutupan lagi. Bentar. Contoh salam dear Mr. Mrs. HRD dari La Maison. Ini nama perusahaannya ya, La Maison. Kalau teman-teman mau kopas ini ke beberapa perusahaan boleh. Saran saya jangan lupa ganti nama perusahaannya gitu loh. Karena ya kikuk banget nanti kalau misalnya kita nge-play di Gojek ternyata HRD Grab gitu tulis di sini, kan nggak enak gitu kan. Jadi jangan lupa cek lagi sebelum dikirim seperti itu. Based on job vacancy.xo, I am Ilham macam lah. Pokoknya dengan informasi job vacancy yang saya lihat, saya sebagai Ilham Bismar ingin melamar pekerjaan di perusahaan Anda gitu sebagai desainer grafis, dan di sini saya mencantumkan resume saya sebagai consideration, sebagai pertimbangan seperti itu. Nah, itu openingnya kalau bagi saya. Paragraf kedua, kita tulis body email. Body email kita adalah self excellence. Maksudnya bahasa kasarnya sombongkan diri kita di sini gitu loh. Kelebihan kita apa saja tulis di sini gitu loh. FYI gitu kan kata orang-orang. For your information, I have experience in graphic design at school gitu kan. Saya udah pengalaman di bidang desain grafis sejak sekolah dan tersertifikasi di bidang desain grafis dan multimedia oleh Kominfo seperti itu. Pokoknya sombongin aja diri yang pencapaian yang pernah kita capai gitu lah. Saya bagus dalam manajemen waktu, teamwork, kreatif, inovatif dan lain-lain gitu lah. Nah, penutupannya kita bilang ke HRD-nya kalau kita berharap gitu loh bekerja di sana gitu.
I hope that I will given. Pokoknya kita berharap bisa diberi kesempatan untuk mengikuti tes selanjutnya, yaitu tes interview tentunya, untuk menjelaskan lebih dalam tentang diri saya. Kalau Bapak Ibu ingin menghubungi saya, please kontak via this email gitu. Kontak saja lewat email ini atau kontak di CV yang kontak saya melalui CV saya gitu loh. Mungkin nomor telepon atau Instagram yang ada di CV saya seperti itu. Thank you for your attention. Jangan lupa ini ya, jangan lupa terima kasih. Dan kalau teman-teman punya portofolio yang sudah ada linknya, boleh ditempatkan, dan jangan lupa salam penutup, dan jangan lupa lampirkan CV-nya gitu. Yang sampai kita ngetik-ngetik gitu kan, ngetik-ngetik cover letternya seperti ini, CV-nya lupa lagi ya. Paling penting CV itu sendiri seperti itu. Dan jangan sampai kosong ya. Banyak soalnya recruiter yang bilang kalau misalnya kirim CV ke sini gitu, body emailnya kosong gitu. Jangan sampai dikosongin karena itu juga penting. Lanjut. Masih lama nggak nih? Masih lama. Masih ada waktu. Materi tentang interview. Nah, mungkin teman-teman yang psikologi lebih jelas ya tentang ini. Saya cuma memaparkan menurut pengalaman kerja. Interview di sini ada sebagai orang fresh graduate mungkin teman-teman atau job seeker yang lagi mencari pekerjaan, kita harus tahu 3 waktu untuk interview. Yang pertama tentunya pra-interview, pas interview, dan pasca interview. Apa saja yang harus kita lakukan di 3 waktu tersebut seperti itu. Sebelum interview, kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, tawakal, jangan lupa kita berserah diri kepada Allah SWT. Yang kedua, jangan lupa apply seperti itu. Karena banyak teman-teman saya yang bilang, aduh, mau kerja di mana gitu, bingung sendiri gitu loh setelah lulus. Padahal dia nggak nge-apply kemana-mana seperti itu. Jangan lupa apply aja semua, apply. Mumpung zaman sekarang, apalagi pandemi sekarang, apply makin mudah, makin gampang, bisa lewat job CV, job street, pakai email dan lain-lain. Nggak butuh harus ke perusahaannya langsung seperti itu. Jangan lupa review company-nya seperti apa, review perusahaan yang akan kita datangi, interviewnya seperti apa. Setelah diundang ya, setelah kita apply misalnya, terus kita diundang interview jam sekian di sini ya, misalnya katanya di email, terus jangan lupa kita review dulu perusahaannya, ini benar nggak perusahaannya, jangan sampai tipu-tipu seperti itu. Karena saya punya teman ya, angkatan saya yang di Depok, dia lagi nyari kerja juga, dan dia bilang dia lulus rekruter apa gitu, terus dia harus interview di Riau kalau nggak salah, di Sumatera lah pokoknya. Dia dari Jawa nih, dari Depok, terus dikirim ke Sumatera katanya. Harus bayar sekian buat tiket pesawat dan lain-lain. Nanti tiketnya diganti gitu, harus transfer ke sekian. Wah, tipu-tipu nih pasti gitu. Dan hampir tertipu dia waktu itu. Alhamdulillah penanganannya cepat, dan akhirnya nggak jadi dia ngirim duit seperti itu. Dan teman saya yang di sini juga di Sumatera Barat waktu itu diminta buat interview di Jakarta katanya, harus bayar tiket dan hotel, nanti duitnya dibalikin katanya gitu. Alhamdulillah dia waktu itu nanya saya, ini beneran nggak katanya. Saya cari nomor HP-nya, ternyata penipu seperti itulah. Jadi jangan ini ya, jangan sungkan buat review dulu company-nya, jangan kira-kira sekarang kita nyari kerja, habis itu dapat email penawaran interview kita langsung pergi. Jangan, di-review dulu company-nya, ini beneran atau enggak seperti itu. Istiqarah, jangan lupa setelah istiqarah apakah benar ini jalan yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah kalau misalnya kita istiqarah, Allah akan memudahkan. Kalau misalnya itu memang jalan terbaik, kalau enggak Allah bakal persulit seperti itu. Saya pernah ya dapat email di salah satu perusahaan yang lumayan terkenal juga di Indonesia. Habis itu saya istiqarah, saya review company-nya, perusahaannya, yang keluar jelek-jeleknya aja gitu. Jelek-jeleknya, wah ini perusahaan ini ini jelek-jeleknya yang keluar. Ya, berarti itu jawaban dari istiqarah saya. Akhirnya saya nggak datang interviewnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita nggak mau datang interview, jangan lupa untuk konfirmasi ya teman-teman. Datang ataupun nggak datang, konfirmasi. Misalnya kita dapat email, interview tanggal sekian, jam sekian ya. Maaf Pak, saya nggak bisa ikut karena ini gitu. Kalau misalnya dia bahasa Inggris, balas bahasa Inggris juga seperti itu. Alasannya jangan lupa dijelaskan seperti itu. Dan jujur aja, misalnya kita nggak bisa ikut karena menurut saya perusahaan Bapak bla bla gitu loh. Nggak masalah. Dan kalau misalnya ikut, misalnya saya tertarik misalnya dengan perusahaan ini, ya udah konfirmasi, insya Allah saya akan datang jam sekian. Terima kasih atas penawarannya seperti itu. Ya bisa-bisa teman-teman aja.
Jangan lupa konfirmasi kedatangan. Yang selanjutnya sesuaikan dengan pakaian perusahaan tersebut. Contoh, kalau misalnya perusahaannya agak santai dikit, bolehlah pakai celana jeans gitu misal ya, atau pakai kemeja yang kotak-kotak gitu boleh, silakan. Kalau misalnya dia agak santai. Tapi kalau misalnya perusahaannya company, perusahaannya corporate gitu lah, sesuaikan juga, kita pakai kemeja yang formal gitu, celana bahan, sepatu dan lain-lain gitu. Saya pernah diundang interview di Daikin, perusahaan Jepang. Tahu teman-teman Daikin, perusahaan AC. Daikin waktu itu di Kuningan kalau nggak salah. Bukan di Kuningan. Di Duku Atas ya, di Duku Atas. Terus saya ke sana dan saya lihat company-nya formal nih gitu loh. Maksudnya corporate banget nih. Akhirnya saya pakai dasi dia waktu itu. Ini satu-satunya saya interview pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana bahan gitu kan. Lengkap, pakai jaket yang semi jas gitu. Dan ya tertarik gitu, perusahaannya tertarik sama saya, tapi Allah alam qadarullah waktu itu saya dihubungi setelah saya masuk Grab. Waktu itu ditelepon lagi sama Daikinnya, Pak masih mau masuk Daikin, bla. Wah, saya udah kerja Pak. Oh iya, udah nggak jadi gitu. Qadarullah lah ya. Jadi macur hadis ini ya. Intinya itu ya, sesuaikan dengan company suite, pakaian perusahaannya seperti itu. Tapi paling aman teman-teman pakai kemeja, celana bahan, sepatu. Itu udah paling aman tuh. Kalau perempuan mungkin tahu ya, yang paling amannya seperti apa. Kalau perempuan saya nggak tahu ya seperti itu. Ya gitu lah, yang paling aman kemeja, celana bahan, sepatu, itu paling aman. Kalau teman-teman mau kemana pun insya Allah bisa. Gitu. Dan saya juga pernah ke perusahaan pakai hitam putih teman-teman. Celana hitam, bahan, kemeja putih gitu loh kan. Itu kayak udah tes CPNS ya. Cuma saya ke sana ke perusahaannya, ternyata perusahaannya startup gitu, dan orang yang interview saya pakai kaos gitu, pakai jaket kayak gini, pakai kaos, pakai jaket, pakai jeans gitu. Jadi nggak sesuai jadinya gitu loh. Itu terlalu kaku ya, hitam putih. Tapi paling aman ya kemeja sih, kemeja, celana bahan, sepatu. Waktu interview usahakan kita datang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Ya 15 menit atau 30 menit seperti itu. Dan siap-siap mental untuk dikecewakan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita disuruh datang jam 1 misalnya. Kita datang jam 12 kan. Kita nunggu nih sejam. Ternyata jam 1 belum juga. Nunggu lagi sejam gitu. Saya pernah waktu itu interview jam 1, katanya jam 1. Pas saya nyampe lebih awal 15 menit. Jadi jam 1 kurang 15 saya udah nyampe di perusahaan tersebut. Dan ternyata saya baru di interview jam 3. Jam 3 sore. Wah, saya nunggu 2 jam lebih di sana. Ya udah siap-siap buat kecewa aja gitu loh. Kalau kita udah nyampe sana ya udah siap-siap kecewa aja. Tapi ya persiapkan mental yang bagus seperti itu. Tapi jangan lupa buat datang lebih awal. Seperti apapun kita harus datang lebih awal seperti itu. Dan jangan lupa konfirmasi kita udah di tempat gitu. Jangan sampai kita datang, kita nunggu di ruang tunggu, orang yang mau interview interview kita juga nunggu kita gitu kan. Sama-sama nunggu akhirnya nggak jadi interview gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Karena teman saya seangkatan juga ada yang seperti itu. Dia datang, interviewernya di atas gitu, nunggu dia. Yang teman saya ini nunggu interviewernya yang di bawah gitu loh. Akhirnya nungguan, habis itu HRD-nya ke bawah ketemu. Kamu Hamdi misalnya, namanya Hamdi. Kamu Hamdi? Ya Pak. Oh saya udah nungguin kamu dari tadi itu. Jadi sama-sama menunggu dia. Jadi itu kesalahannya. Jangan lupa konfirmasi ke orang yang terkait kalau misalnya kita udah di tempat seperti itu. Pak, Ibu, saya udah di tempat seperti itu. Supaya nanti orangnya nyadar dan kita langsung di interview. Ini kalau interviewnya kalau interviewnya langsung ke tempat ya. Jadi kita harus, tapi kalau dalam keadaan pandemi seperti ini kayaknya nggak relevan, tapi nggak apa-apa lah. Ini kita anggap aja pandemi segera hilang dan keadaan kembali normal. Dan ya kalau misalnya ini salaman dengan percaya diri seperti itu. Salaman dengan jangan lemas dan penuh percaya diri, dan itu menandakan kita kalau benar-benar mau bekerja di perusahaan tersebut seperti itu. Kalau misalnya lawan jenis misalnya ya tetap percaya diri misalnya ya gitu. Jangan loyo gitu. Walaupun nggak bersentuhan ya seperti ini, tetap percaya diri seperti itu. Dan kita harus menunggu untuk disuruh masuk atau disuruh duduk, teman-teman. Jangan langsung masuk atau duduk sebelum dipersilahkan seperti itu. Karena saya pernah waktu itu interview, saya nggak disuruh duduk waktu itu.
Saya berdiri aja kan. Saya nggak disuruh duduk. Ini kenapa nggak disuruh duduk nih kan? Akhirnya saya duduk aja. Suka-suka saya aja kan duduk. Interviewnya nanya, siapa yang nyuruh duduk? Katanya gitu. Waduh, kena saya. Astagfirullah. Jangan sampai seperti itu kejadian sama teman-teman ya gitu. Jadi kalau misalnya nggak disuruh duduk, jangan duduk dulu, berdiri aja udah. Kalau misalnya lama, nanya aja, boleh duduk Pak? Ya, boleh duduk Bu? Gitu loh. Oh ya silakan, baru duduk seperti itu. Itu kesopanan ya, kesopanan. Coba tahan diri untuk nggak nyender seperti ini ya. Misalnya di kursinya ada senderan gitu. Kita jangan nyender seperti ini karena itu terlalu santai dan terkesan tidak profesional gitu, tidak menghargai orang yang di hadapan kita seperti itu. Jadi usahakan tidak nyender. Agak kaku ya, tapi ya ini yang saya dapatkan dari seminar-seminar interview yang saya ikuti. Dan yang terakhir, ini paling kaku nih menurut saya. Posisi tangan itu harus gantung di atas meja seperti ini ya. Ini misalnya meja nih ya, meja. Kelihatan nggak? Gantung gitu loh. Gantung set gitu di atas meja. Tapi posisi ini pernah saya coba di beberapa perusahaan dan nggak luas malah saya jadi gerakan saya gitu. Cuma kalau misalnya memang perusahaannya perusahaan formal seperti Daikin tadi, PT yang corporate banget gitu loh, kita pakai cara seperti ini boleh silakan gitu. Cuma kalau misalnya startup atau dan lain-lain perusahaan-perusahaan yang lebih santai gitu, bolehlah kita lebih leluasa gitu. Tangannya nggak harus di atas meja terus gitu. The position of hand hanging in the table. Oh ya, masih ada ya? Ya, yang terakhir ini yang paling penting menurut saya. Kalau misalnya kita if not qualify one of kriteria, kalau misalnya kita nggak sesuai dengan salah satu kriteria, misal saya ditanya, Mas Ilham waktu itu pernah interview lewat telepon tapi ya, Mas Ilham bisa Corel Draw nggak katanya gitu kan, saya desainer, bisa aplikasi Corel Draw nggak? Saya bilang saya nggak bisa Corel Draw Mbak, cuma saya bisa AI, saya bisa Adobe Illustrator, itu sama-sama Corel Draw, sama-sama berbasis vektor, dan hasilnya juga sama seperti itu. Tapi kalau misalnya perusahaan menginginkan saya untuk bekerja dengan pakai Corel Draw juga nggak masalah, saya akan belajar karena saya pembelajaran cepat, saya gampang banget buat belajar hal baru seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu kekurangan kita, tutup dengan kelebihan kita seperti itu. Jangan sampai bisa Corel Draw nggak bisa Mbak gitu. Ya udah gitu loh, langsung dicoret tuh udah nggak gitu. Tutupi dengan kelebihan lain yang bisa kita cover dengan kekurangan itu seperti itu. Paham ya di sini ya? Ini terakhir, insya Allah pasca interview apa yang harus kita lakukan gitu loh. Yang pertama, balik lagi yang pertama tadi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan lupa follow up. Misal nanti saya hubungi ya Mas Ilham ya, saya hubungi kurang lebih 1 minggu setelah ini seperti itu. Kalau misalnya dia nggak menghubungi juga setelah 1 minggu, kita berhak untuk follow up gitu, follow up ke email, yang terhormat Bapak ini berhubungan dengan ini yang dibilang 1 minggu kemarin dan sudah lebih 1 minggu, saya ingin bertanya bagaimana kelanjutannya interview saya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dibalas berarti ya teman-teman udah dicoret itu biasanya seperti itu. Cuma jangan sering interview ya, jangan sering follow up ya. Misalnya kita baru pulang langsung di follow up, gimana Mas, saya diterima nggak gitu, jangan langsung, pokoknya udah melewati deadline baru follow up, dan sekali aja udah. Kalau misalnya sekali nggak dibalas berarti udah lewat gitu. Dan yang terakhir, apply lagi ke company lain gitu, jangan fokus di satu company saja seperti itu, karena banyak kasus gitu. Teman-teman yang lain, ada adik kelas saya waktu itu nanya, Kak ini saya udah diinterview sama perusahaan ini gitu kan, tapi belum ada dapat kabar juga nih, udah berapa hari nih katanya itu. Padahal saya mau apply lagi ke perusahaan lain gitu. Saya bilang ya apply aja gitu. Apply aja, perusahaan itu nggak peduli sama kita, teman-teman gitu. Perusahaan itu nggak peduli sama kita, ya udah kita apply aja banyak-banyak gitu loh. Kecuali kita udah tanda tangan kontrak nih sama satu perusahaan, udah deal gitu buat bakal kerja gitu. Nah, terus kita mau apply lagi ke perusahaan lain, itu nggak boleh. Itu benar-benar nggak boleh, karena kalau udah tanda tangan kontrak udah kita kerja di sana itu. Tapi kalau misalnya baru sampai interview, itu belum deal teman-teman, belum ada perjanjian apa-apa, dan kita bebas kok buat apply di perusahaan lain seperti itu. Jadi jangan fokus ke satu perusahaan. Akhirnya selesai juga, lewat 2 menit, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan misalnya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dan balik lagi ya, kalau misalnya
hari ini pertanyaannya kalau bisa fokus tentang CV dulu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang pekerjaan, mungkin bisa minggu depan ya Azmi ya. Betul. Minggu depan kita akan lebih fokus tentang tips and trick dunia kerja, interview, 2 minggu cover letter, lagi, dan Pak. lain. Maaf. Tapi kalau sekarang CV dulu. Gimana? 2 minggu lagi. Oh, 2 Maaf, minggu salah. lagi ya? 2 minggu lagi Ya, ya. boleh. Oke, Ya. itu saya dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah, itu dari saya. Mohon maaf. Kalau ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.